Metabolisme adalah reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, reaksi kimia yang berlangsung ini dipercepat dengan menggunakan enzim. Untuk itu, alangkah baiknya hal pertama yang kita pelajari sebelum mempelajari metabolisme lebih lanjut adalah enzim. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang enzim kita kenal dengan enzimologi. Secara kimia, enzim yang lengkap kita sebut dengan nama holoenzim yang terdiri dari dua bagian, yaitu apoenzim merupakan bagian protein dan bersifat termolabil, tidak tahan panas dan dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan bagian yang bukan protein kita kenal dengan gugus prostetik. Gugus prostetik ini terdiri dari dua bagian, yaitu koenzim yang merupakan gugus prostetik yang terdiri dari senyawa organik kompleks misalnya NADH, FADH, koenzim A dan vitamin B, sedangkan kofaktor merupakan gugus prostetik yang berasal dari molekul anorganik misalnya besi, tembaga, dan seng. Enzim memiliki sisi tempat melekatnya substrat yang kita sebut dengan sisi aktif. Sedangkan sisi selain sisi aktif enzim kita sebut dengan sisi allosterik. Tadi Miss sempat menyinggung substrat ya. Substrat adalah bahan tempat enzim bekerja. Misal contohnya substrat itu adalah maltosa. Jadi enzim yang bekerja untuk mengubah maltosa adalah enzim maltase. Sehingga hasil akhirnya berupa produk, misalnya glukosa. Nah, berikut kita akan mempelajari tentang sifat-sifat enzim. Di antaranya adalah yang pertama, enzim adalah protein. Dengan demikian, sifat enzim sama dengan protein, yaitu dia mudah terdenaturasi atau bersifat termolabil. Jadi, dia itu rusak pada suhu tinggi. Sifat berikutnya adalah biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi karena terjadi di dalam sel hidup, makanya dikatakan enzim sebagai biokatalisator. Jika suatu reaksi menggunakan enzim, reaksinya akan lebih cepat dibandingkan dengan tanpa enzim. Selain itu, enzim memiliki ciri yang khas ya, yaitu bersifat spesifik. Artinya, satu enzim hanya dapat bekerja untuk satu substrat. Contohnya tadi, maltase hanya bisa bekerja untuk substrat maltosa. Ciri berikutnya dapat bekerja bolak-balik atau bersifat reversible. Arti bolak-balik di sini adalah enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa lain atau sebaliknya dapat menyusun senyawa itu menjadi senyawa semula. Enzim tidak ikut bereaksi. Enzim hanya mempercepat reaksi saja. Sedangkan yang terakhir adalah enzim memiliki sifat menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi awal yang dibutuhkan dalam memecah substrat. Jadi jika reaksi tersebut menggunakan enzim, reaksinya akan lebih cepat dibandingkan dengan tanpa enzim, sehingga energi yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan tanpa enzim. Berikutnya kita akan mempelajari tentang cara kerja enzim. Ada dua teori mengenai cara kerja enzim. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah teori lock and key, kunci gembok atau gembok dan anak kunci. Jadi dalam teorinya ini dikatakan sisi aktif enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Jadi sisi aktif mempunyai bentuk tertentu dan hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Jadi mengapa teori ini dinamakan kunci gembok? Karena yang bersifat sebagai gembok di sini adalah enzim yang memiliki sisi aktif ya atau lubang ya, tempat melekatnya substrat. Jadi substrat di sini adalah kuncinya. Jadi yang melekat pada sisi aktif enzim adalah substrat. Ketika substrat sudah berhasil menempel pada sisi aktif enzim, maka akan terbentuk kompleks enzim substrat dan menghasilkan produk.
Produk bisa kita lihat dari warna yang coklat kegelapan. Produk bisa lebih dari satu ya, namun substrat harus satu. Karena sesuai dengan sifat enzim yang bekerja spesifik, satu enzim hanya mempengaruhi satu substrat saja. Teori yang kedua itu adalah teori induced fit atau kecocokan induksi. Berbeda dari teori yang pertama ya, Luke and Kay. Jadi induced fit ini sisi aktifnya fleksibel. Kalau tadi di gembok dan kunci kan sifat sisi aktifnya tidak fleksibel ya. Kalau sekarang fleksibel, artinya sisi aktif enzim bisa menyesuaikan diri sesuai dengan struktur substrat. Jadi tidak bersifat kaku ya. Nah, bisa dilihat dari gambar ya, ada substrat. Dia tidak cocok dengan sisi aktif enzim. Nah, karena di sini sisi aktifnya fleksibel, dia mengubah struktur sisi aktifnya sehingga bisa berikatan dengan substrat. Terbentuklah kompleks enzim substrat dan menghasilkan dua produk. Jadi kalau ditanya apa sih perbedaan teori Luke and Kay dan induced fit? Jadi bisa kalian lihat dari sisi aktifnya. Kalau Luke and Kay sifatnya tidak fleksibel atau kaku, sedangkan induced fit sisi aktifnya fleksibel, bisa berubah-ubah ya. Jadi kalau umpamakan dalam suatu hubungan pacaran ya, kalau wanita kita ibaratkan sebagai enzim yang memiliki sisi aktif, sedangkan laki-laki adalah substratnya yang menempel pada sisi aktif enzim. Jadi di sini jika teorinya Luke and Kay, wanita itu harus kaku, nggak boleh ngalah ya. Tapi kalau induced fit, wanitanya yang terus mengalah, menyesuaikan diri dengan substratnya. Nah, berikut kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di antaranya adalah yang pertama adalah suhu ya. Jadi suhu di sini enzim bekerja optimal pada suhu berkisar 30 ya, 30 sampai 40 derajat Celcius. Biasanya enzim bersifat non-aktif pada suhu rendah berkisar 0 derajat Celcius atau di bawahnya, dan dia akan rusak jika suhunya lebih dari 40 derajat Celcius. Biasanya pada bakteri tertentu dia bisa bekerja loh di atas 70 derajat Celcius. Jadi di sini enzim itu rusak dan tidak berfungsi lagi jika suhunya di atas 40 derajat Celcius. Faktor berikutnya adalah pH atau derajat keasaman. Enzim bekerja optimal pada pH netral. Namun pada kondisi asam ataupun basa enzim akan terhambat. Ada beberapa enzim yang bisa bekerja dalam keadaan asam maupun basa. Contohnya pepsin. Dia bisa bekerja pada suasana asam di lambung ya. Sedangkan tripsin dia bekerja optimal pada suasana basa di usus 12 jari maupun pankreas. Namun pada umumnya enzim bekerja optimal pada pH netral. Contohnya adalah enzim petialin di dalam air liur kita. Jadi enzim ini mampu mengubah maltosa menjadi glukosa dalam pH netral. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kerja enzim diantaranya adalah konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan reaksi. Semakin banyak konsentrasi enzimnya, maka reaksi akan semakin cepat. Jadi grafiknya berbanding lurus ya. Namun untuk substrat, semakin banyak substratnya, memang reaksinya akan semakin cepat. Namun dalam keadaan tertentu, dalam keadaan pemberian substrat tertentu, maka reaksinya akan semakin konstan ya. Jadi stabil, tidak ada peningkatan. Nah, jadi ini bisa kita lihat grafiknya ya. Grafik untuk konsentrasi substrat dalam keadaan tertentu dia konstan. Untuk konsentrasi enzim dia berbanding lurus, jadi terus naik ya seiring dengan bertambahnya enzim. Sedangkan untuk pengaruh suhu bisa kita lihat di atas 40 derajat Celcius tuh grafiknya turun. Dan untuk pH optimum itu bisa netral, basa maupun asam. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kerja enzim adalah inhibitor atau penghambat. Sama ya seperti hubungan ya seseorang ya. Jadi pasti ada penghambat atau inhibitor yang kita kenal dengan orang ketiga. Di sini juga ada ya. Jadi inhibitor yang pertama kita bahas adalah inhibitor kompetitif.
Jadi inhibitor kompetitif menghambat kerja enzim dengan menempati sisi aktif enzim. Jadi kenapa namanya kompetitif? Karena inhibitor bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Bisa kita lihat dari gambar, substratnya yang warna coklat muda, sedangkan inhibitor itu yang berwarna coklat gelap. Penghambatan ini bersifat reversibel ya, jadi dapat kembali seperti semula dan dapat dihilangkan dengan menambah konsentrasi substrat. Inhibitor kompetitif ini misalnya malonat dan oksalusuksinat yang bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan enzim suksinat dehidrogenase, yaitu enzim yang bekerja pada substrat suksinat. Nah, kalau ditanya apa sih kekhasan inhibitor kompetitif? Jadi inhibitor kompetitif ini dia menyerupai substrat ya. Gimana strukturnya substrat? Ya mirip lah, hampir mirip dengan substrat, dengan tujuan dia ingin menempati sisi aktif terlebih dahulu dibandingkan dengan substrat. Jadi ada persaingan di sini. Inhibitor tipe kedua kita sebut dengan inhibitor non-kompetitif. Biasanya inhibitor ini tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi selain sisi aktif enzim yang kita kenal dengan sisi allosterik. Jadi ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif enzim tidak sesuai lagi dengan substratnya. Jadi bisa kita lihat dari gambar ya. Jadi di sini substrat tidak mampu lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Jadi contoh untuk inhibitor non-kompetitif itu adalah antibiotik penisilin, dia menghambat kerja enzim penyusun dinding sel bakteri. Jadi inhibitor ini bersifat reversibel tetapi tidak dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat. Kalau tadi di inhibitor kompetitif bisa dihilangkan ya sifatnya, tapi ini tidak. Nah, demikian yang dapat Miss jelaskan untuk pertemuan kali ini tentang enzim. Next, kita akan bahas tentang reaksi metabolisme ya, baik katabolisme maupun anabolisme. Thanks for your attention. Thanks for joining my class and see you next week. Bye-bye.